في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Apanya? Iya tau tak. Kesmreng kersane yang moho aku sabto warso wonten reti pinaringan wahyu luhur yo panggihana sang resi jelesma ing moco warno njur baptis wiwarsosa sampun nipun jajah desa milangkori junggrek lan timuro mantep lahir pusing batin putraku adil yang satu. Untuk mendukung pelayanan Bambang Nursena Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah ajaran Tritunggal itu baru ada setelah konsili-konsili gereja? Oh tidak. Coba perhatikan. Ignatius dari Antioquia itu muridnya Rasul Petrus. Dia adalah patriark kedua dari gereja Ortodoks Syria. Tahun 107 Masehi dia wafat.
Dia mengatakan Allah itu esa, yang menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Hos estin autologo aposeges pro elton, bahwa sabdo langgeng itu mijil dalam keheningan kekal. Jadi ini terjadi kapan? Sadurunge ono opo-opo, sebelum ada yang disebut ada ini belum ada. Lalu dalam suratnya kepada orang Efesus, Ignatius muridnya Petrus itu juga mengatakan, yang menurut daging dan menurut roh, sarkikos ke pneumatikos, yang diperanakkan dan yang tidak diperanakkan, genetos ke agenitos, Allah manusia, anthropos theos, yang keluar dari Maryam sekaligus yang keluar dari substansi Allah, ke ek Marias ke ek theos. Jadi ini kemanusiaan Sang Kristus sekaligus keilahiannya sebagai firman. Itu di akhir abad pertama sudah muncul. Kemudian ungkapan Allah yang keluar dari Allah, terang yang keluar dari terang, Allah sejati dan sejati, itu juga bukan pada tahun 325. Itu sudah diungkapkan dalam tulisan Melito Uskup Sardis kira-kira tahun 160-an Masehi. Dan kita ini ketika tidak membaca tulisan-tulisan dari periode muridnya para rasul inilah yang kemudian mengalami missing link, diskontinuitas sejarah. Saya kira itu. Kemudian Clement dari Roma, murid Rasul Petrus dan murid Rasul Paulus, menulis tahun 95 Masehi. Demi Allah yang hidup, Yesus Kristus yang hidup dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal dalam konteks penyembahan. Lalu muridnya dari Polikarpus, jadi Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus mengatakan dalam bukunya Regula Fide, Allah yang Maha Esa, yang oleh firman-Nya yaitu putranya telah menyatakan dirinya sendiri di atas segala sesuatu, sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman Allah. Firman Allah secara kekal ada bersama Sang Bapa, tanpa permulaan. Dahulu tanpa permulaan, maka dikatakan sebelum segala abad dalam pengakuan iman. Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun, tetapi oleh firman dan Roh Kudusnya Allah telah menjadikan, mengatur, memerintah segala sesuatu dan menitahkan semuanya menjadi ada. Yang sering muncul ini dalam kesaksian ya, orang mengatakan Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Ya betul, tidak ada dalam Alkitab. Apa ya kata tauhid ada dalam Al-Quran? Kan juga tidak ada. Tanya kepada umat Islam, apa ada kata tauhid dalam Al-Quran? Tidak ada. Tauhid dalam hadis tidak ada. Tauhid itu adalah bahasa yang digunakan untuk menamakan ajaran keesaan Tuhan. Dan kata tauhid sendiri itu memang itu kata yang muncul dalam konteks ilmu agama-agama. Saya mengutip misalnya, ini adalah kata monoteisme. Monoteisme itu juga baru dikenal oleh Henry Moore itu di abad 17. Diperkenalkan dari kata monos yang artinya satu, tunggal, theos itu Allah, maka monoteisme. Saya membaca kamus Ibrani Arab ya, Hamilon Haisi atau kamus Asaksiu Ivri Arabi. Itu ditulis oleh dua orang Kristen namanya Yosef Bisara dan Rasad Atamneh. Orang Israel, orang Arab Israel ini. Dia menyebut monoteism dalam bahasa Ibrani itu maknanya emunah bil echad, iman kepada Allah yang Esa, atau emunat hajihud, iman kepada Allah yang Esa, atau al iman bi ilahin wahid, atau tauhid katanya. Jadi kata tauhid itu bukan hanya milik Islam, sebetulnya itu adalah bahasa yang muncul karena ilmu agama-agama. Itu munculnya juga karena terjadinya refleksi masing-masing agama tentang Tuhan itu. Nah, kata Tritunggal seperti kata tauhid juga baru muncul pada masa kemudian, misalnya ya Imam Junaid al-Baghdadi. Itu kira-kira abad ke-9 dan 10. Dia mengatakan at-tauhid ifradul qadimi minal muqdas. Tauhid adalah pengesaan Allah yang kekal dari semua yang menyerupai,
makhluknya. Nah, seperti kata tauhid juga baru muncul kemudian, begitu juga kata triados, Tritunggal juga baru muncul kemudian. Makanya judul jangan dipersoalkan, yang penting isinya. Tes triados tuteu ketuluku auto ketes supias auto. Trinitas Bapa dan firman-Nya dan roh kebijaksanaannya. Itu salah seorang patriark dari gereja ortodoks Syria tahun 183 Masehi. Sebetulnya dalam konteks yang sama, ketika Kiai Tunggul Wulung misalnya dituduh sinkretis, dan itu sebetulnya sudah saatnya gereja Jawa mengangkat kembali tokoh-tokoh lokalnya ini. Ini kan gara-gara sebetulnya kaum misionaris barat itu pola pikirnya hitam putih, kalau tidak A ya B, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya lokal dituduh sinkretisme, karena pola pikirnya selalu hitam putih. Nah, padahal hitam putih itu kalau di dunia wayang itu buta lorek jam songo mati. Karena itu ketika kemudian misalnya Kiai Sadra, muridnya Kiai Tunggul Wulung, dulu dituduh sinkretis, baru 100 tahun kemudian orang menyadari, oh ternyata apa yang disebut sinkretisme selama ini kita tuduhkan pada Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadra, itu ternyata adalah kontekstualisasi. Sudah telat, karena saudara Muslim sudah berhasil dengan kontekstualisasi melalui Islam Nusantara. Kristen masih gamang, masih ragu tentang jalan yang harus kita tempuh. Makanya sungguh saya sangat bersuka cita ketika tahun 2019 itu diadakan ambengan agung Kiai Tunggul Wulung itu. Karena itu sebenarnya satu proses penyadaran bahwa kita itu memiliki warisan yang adiluhung. Bahkan konon Kiai Tunggul Wulung mengatakan bahwa dilarang menghina Nabi Muhammad. Ini kan etika dalam evangelisasi yang mestinya harus kita junjung tinggi. Kemudian karena zaman itu juga orang punya ungkapan-ungkapan yang sudah sangat populer di masyarakat lah. Kemudian ada semacam mantra kira-kira seperti itu. Tapi sesungguhnya kita jangan melihat zaman itu dari ukuran kita sekarang. Mana ada sebetulnya di antara semua agama ini yang ada di dalam konteks Nusantara, Islam itu datang dengan ikrar la ilaha illallah. Tapi ketika berjumpa dengan budaya Hindu, Bathara Guru diakui, Bathara Wisnu diakui, tapi direfleksikan kembali dalam konteks Kristiani. Kan begitu, dan ini benturan seperti ini kan pernah terjadi ketika di Wiyung itu kelompoknya Yohanes MD itu melarang orang-orang kesenjawa nonton wayang nembang mocopat ya. Seperti itu pernah terjadi. Nah, ungkapan anca-anca ali-ali siali kebujanggitan, anak-anak kebudungkul si dungkul kapan gawe ini, tiga rendeng anjang-anjang gubuk bolok umine gerenteng cepluk. Ini sebetulnya semacam apa ya, kalau di dalam di dalam ajaran Sunan Kalijogo itu seperti ajian Kidung Woro Wido ya. Misalnya Aji Gajah Panudyo Kebudungkul Bromo Rep Sirep Sami. Itu kan sebetulnya Islam lewat pola budaya seperti itu justru bisa berhasil mengislamkan Pajang dan Mataram. Dan sesungguhnya pangkalan pertama untuk Islam pesisir ke Islam Mataraman, yang artinya dikenal keraton Pajang Mataram, itu lewat Sunan Tembayat, muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kan seperti itu. Makanya melalui sosok Sunan Tembayat yang adalah seorang priyayi ini, maka perbenturan antara Islam pesisir dengan Islam pedalaman itu bisa diselesaikan secara harmonis. Dan simbolnya apa? Ketika 8 Juli 1633 Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian menentukan tahun Jawa di Astana, di pemakaman Sunan Bayat. Itu menjadi awal bagaimana Islam itu diterima di masyarakat yang lebih luas. Dan apa ubor rampenya untuk menyampaikan dakwah Islam, yaitu tadi
ajiku gajah panudya melalui tembang-tembang mocopat. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jin setan datan purun paneluhan tanono wani miwa panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling edo tanono kang ngarahing mami guna tutuk pansirno. Itu Islam muncul dalam konteks itu. Seumpama Islam hanya bergerak di pesisir, tidak akan seperti sekarang. Nah ini sebetulnya bisa dibandingkan bagaimana karya Tunggul Wulung, karya Kiai Sadra, karya Kiai Tosari dengan Kidung Rasa Sejatinya itu mestinya dibangkitkan kembali, tentu dalam konteks yang baru. Artinya anak-anak kita ini sudah tidak pakar menembang, tapi paling tidak yang dirintis di GITJ itu harus kita lanjutkan. Anak-anak kita sudah mulai kita ajari. Tentu tembang-tembang itu dikontekstualisasikan lagi dengan tantangan baru. Artinya apa? Ya tidak ahli bener mau copat lah, tapi paling tidak kalau kita tidak menghilangkan Jawanya kita ini bisa membantu memoderasi gerakan beragama agar tidak ke Arab-Araban, agar tidak ke Barat-Baratan. Tetapi unsur Barat, unsur Arab ini tidak bisa dihindari, tetapi diharmonikan dalam konteks budaya lokal. Saya kira itu yang bisa kita lakukan dalam konteks penginjilan secara khusus dalam masyarakat Jawa ya. Jadi sebetulnya kalau ungkapan Kiai Tunggul Wulung itu sebetulnya ya tidak jauh dengan misalnya apa yang diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo tadi. Justru kalau saya merasa bangga ya, karena kita ini memiliki warisan yang sama yang dimiliki oleh Islam Nusantara. Sehingga kita bisa merancang bangun teologi lokal kita ketika kita menjelaskan Tritunggal dengan bahasa-bahasa simbolis dan guyonan-guyonan parikeno. Saya ngomong di gereja-gereja karismatik tentang bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal dalam dunia Islam. Ya saya ambil guyonan gitu. Ini ngelmu tuwa ini tekan apa ora? Nek ora tekan kowe dadi saksi Yehova. Ada Allah huruf kecil. Allah kok huruf kecil? Pada mulanya adalah firman itu bersama Allah dan firman suatu Allah. Ya tidak mungkin loh ada. Kalau suatu Allah kan berarti ada Allah kedua. Firman itu harus Allah karena wujudnya hanya satu. Kalau nggak tekan nanti jadi Mormon, lembaga ilahi. Dipikirnya Tuhan itu telu kayak Semar Gareng Petruk jejer. Oknum dibandingkan dengan oknum psikologis yang terpisah. Bukan itu. Ini sebenarnya dengan bahasa-bahasa guyonan seperti itu. Kemudian saya maju lebih lanjut, coba ingat Kiai Tunggul Wulung ketika bertemu dengan Endang Sampurnawati. Coba itu ilmu tuwa itu. Sampai mengatakan, wah kemiri tiba saiki iso dipanen dek wingi. Lah itu kalau dimunculkan dalam konteks berteologi, kan menjadi tembang, menjadi sesuatu yang terus-menerus disampaikan, termasuk saya kira ini tadi anca-anca ali-ali ini saya kira itu bisa dijadikan tembang atau dijadikan apa, tentu reinterpretasi itu dilakukan. Jadi kalaupun dulu ada dipahami sebagai misalnya ada aspek magisnya kita tinggalkan, tapi kita beri makna yang baru. Jadi seperti itu yang terjadi sebetulnya dalam dunia wayang ketika Islam itu mengadopsi budaya Jawa. Jadi misalnya ya, menjelang goro-goro. Nah, goro-goro itu kan sebetulnya unsur Jawa asli itu. Di India kan nggak ada goro-goro itu. Tapi goro-goro itu sebetulnya dalam konsep Jawa itu terganggunya keseimbangan kosmik. Akibat sesuatu yang dipaksakan, misalnya pemaksaan agama,
Itu kan mengganggu keseimbangan kosmik itu, goro-goro itu. Apa yang muncul ketika sebelum Semar, Gareng Petruk Bagong itu muncul, yaitu goro-goro. Itu kan ada ungkapan bocah bajang giring angin. Ini loh. Ini persis dengan tembangnya Tunggul Wulung kan. Bocah bajang giring angin, anewu banyu segoro, oningone kepodungkul sasise sapi gumarang. Baru setelah Jineman itu goro-goro muncul Semar. Apa sih apa yang diungkapkan di situ? Bocah bajang itu simbol kelemahan kudrati manusia, ya, ke dunia ini dalam keadaan sukerto, cacat. Manusia itu dalam keadaan cacat, sukerto ketika muncul di dunia ini. Makanya perlu diruat. Siapa pangruatnya? Gusti Yesus pangruating jagat. Nah itu, baca surat Ibrani. Kalau imam besar itu setiap tahun datang mengorbankan darah domba, Kristus memberikan dirinya sendiri, darahnya sendiri. Konteksnya apa? Konteksnya dia berkorban untuk orang yang dikasihinya. Itulah penebusan. Sekalipun diciptakan sebagai makhluk yang lemah manusia itu, seperti bocah bajang, namun manusia berusaha menggiring angin, menguras air samudra. Apa ya mungkin? Nah makanya dalam kisah Kanjeng Sunan Tembayat itu kan juga begitu. Mengambil air dari gunung Jabal Kat itu untuk membangun masjid dengan apa? Batok bocor. Itu kan simbol-simbol itu selalu muncul dalam masa Hindu, masa Islam. Dan ketika Kiai Tunggul Wulung mengatakan hal seperti itu, malah dilok-lok nih sinkretis itu loh. Jadi ini ironis sekali menurut saya. Kita harus membela pionir-pionir Injil itu supaya menjadi merancang bangun teologi lokal yang tidak kalah gengsinya dengan para misionaris. Nah sementara Kebo Dungkul dan Sapi Gumarang adalah dua aspek yang juga tak terpisahkan dalam diri manusia. Ini sesungguhnya dilatar belakangi relasi Atman Brahman. Kebo Dungkul itu merujuk pada kelemahan insani, Atman ini terdalam manusia, Brahman itu Tuhan, diibaratkan sapi gumarang. Makanya Kanjeng Sunan Kudus ketika berdakwah di lingkungan orang-orang Hindu memasang sapi gumarang, akhirnya orang Hindu teringat tentang lembu andini. Ini kan proses kontekstualisasi. Tentu zamannya Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Tembayat tidak sama dengan sekarang, tapi paling tidak melalui warisan Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadra. Kalau Kiai Tosari itu lebih lebih rasional itu cara berteologinya. Tetapi itu bisa digabungkan. Artinya ya kalau Tunggul Wulung itu lebih ke mistikal, kemudian Kiai Tosari itu ya lebih mirip-mirip sistematik teologi gaya Jawa seperti itu. Tapi itu sesungguhnya warisan-warisan yang tidak perlu dipertentangkan satu sama lain, tapi sifatnya saling melengkapi. Sementara Semar itu adalah penjelmaan dari Sang Hyang Ismoyo Dewa Ngejowantah, mendampingi manusia dalam pergumulan. Kebo Dungkul tabiat daging yang lemah, Sapi Gumarang itu roh penurut, Semar adalah simbol firman yang menjadi manusia. Artinya apa? Sebiting tanpa sangu tadi itu sebetulnya bisa dilakukan itu. Dalam ora kurang lakon kan itu istilahnya ya. Kemudian coba sekarang ketika Kiai Tunggul Wulung mengatakan janggitan dan Kebo Dungkul, apa sih sebetulnya? Janggitan itu muncul dalam Kekawin Sena. Kekawin Sena itu muncul pada masa akhir Majapahit. Di situ ada ungkapan jejengklek kelawan Gandarwa Mangure. Bowong ono ing ngayun janggitan humangseh dulur ilu-ilu rare bajang angawe. Ini bahasa Jawa kuno. Transisi. Jejengklek gendruwo mengurai rambut. Mulai ada masa transisi. Gandarwa dalam istilah Jawa kuno itu belum berarti gendruwo. Masa menjelang lahirnya Islam, nama-nama India itu di mata sastra rakyat
turun fungsinya. Jadi Gandarwa makhluk surgawi turun pangkat jadi gendruwo. Karena apa? Sastra keraton tidak jalan lagi. Karena para maharsi, para Rakawi sudah tidak eksis ketika Hindu sudah menjadi Islam. Akibatnya sastranya berkembang di lingkungan rakyat. Kemudian yang dikenang, kemudian kata bawong ono ing ngayun jadi nama demit, janggitan itu juga nama demit, Gandarwa yang dulunya makhluk surgawi artinya jadi gendruwo, istrinya Wewe Gombel itu konteksnya kan demitologi Jawa itu. Bukan demitologi dalam pengertian demitologisasi, tidak, tapi demitologi, jadi artinya satanologi Jawa itu. Kebo Dungkul dalam Kidung Worowido itu tembang magis tolak bolo, tolak bala dari Gubahan Kanjeng Sunan Kalijogo juga diartikan Kebo Dungkul Bromo rep sirep sami dan seterusnya. Jadi itu ungkapan-ungkapan yang sangat populer pada abad 19 yang itu bisa kita istilahnya gitu, kita bisa mengambil saripatinya, spirit Tunggul Wulung itu apa. Nah makanya tadi saya awal bagaimana kekristenan itu bisa menjawab kesalahpahaman terhadap dirinya, itu saja sudah cukup. Kita tidak usah konfrontasi dengan orang yang membuat hubungan kita malah tidak baik, ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan refleksi lebih mendalam tentang apa yang kita pergumulkan dalam teologi kontekstual di era sekarang ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.